mengkaji ya, begitu, yaitu tentang detik-detik sakaratul maut ya. Di sini orang pasti semua akan merasakan apa yang dinamakan maut ya, sakarat. Nah, kalau dilihat dari fisik ya ataupun menurut medis ya, ini tanda-tandanya orang yang akan sakarat maut itu adalah pertama adalah penurunan aktivitas ya, yang tadinya akhirnya dia itu tidak bisa apa-apa. Yang kedua adalah kesulitan bernapas ya, itu adalah tanda fisik ya menurut medis juga. Kemudian yang ketiga adalah perubahan warna kulit. Nah, ada kulit tuh yang cerah tadinya kemudian jadi musem, dan itu ada yang jadi biru atau jadi kuning ya, itu. Yang keempat adalah penurunan memori ya, kesadaran ya, jadi ngaco ya. Ditanya ngaco, itu ya memorinya turun, itu adalah 4 tanda-tanda itu menurut medis ya. Tapi bisa saja itu masih agak lama ya, tapi itu menurut medis seperti itu. Nah, kemudian sakaratul maut itu apa sih? Yaitu awal ya kita memasuki alam barzah ya, dan berlepasnya ruh kita dari jasad. Kemudian barzah itu yaitu dalam beberapa hadis atau dikutip dalam Al-Quran juga ya, yaitu itu menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut ya, terutama bagi yang dialami oleh orang yang hamba-hamba yang zalim dan ahli maksiat, itu berat ya. Tapi sebaliknya juga bagi yang mereka yang tidak yang soleh dan sebagainya, nanti akan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ya, Al-An'am ayat 93 ya, yang artinya siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal dia apakah tidak diwahyukan satu ayat kepada orang-orang tersebut. Jadi hanya berbohong. Nah, itu yang orang yang melakukan berat ya, nanti dari orang-orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, itu atau berat ini dari Allah, padahal bukan. Nah, itu ayat Al-Quran, padahal bukan. Ya, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, keluarlah nyawamu. Nah, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Itulah yang berat atau siksaannya ketika sakaratul maut bagi mereka yang menyebarkan ataupun mengamalkan juga yang menjajak orang lain bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat Al-Quran, ini menurut Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Nah, kemudian Allah juga berfirman
di dalam surat Qaf ayat 19 ya. Wa ja'at syajaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu kamu hindari, tidak mau untuk maut ya, karena mungkin kekayaan dan lain sebagainya di dunia sehingga tidak mau untuk maut. Tapi pada waktunya adalah itu hak ya, ataupun sama semuanya akan memperoleh. Nah, bajah ya ini familiar dengan dunia kita ya. Namun tidak sedikit ya di antara kita ya umat muslim itu belum memahami artinya. Ya. Bajah itu alam kubur. Ya. Alam kubur salah satu tahapan kehidupan setelah kematian. Setelah kematian itu ada tahap-tahapannya, ya tahapan-tahapannya. Jadi sebelum ke alam akhir, yaitu alam akhirat, ada tahapan-tahapannya. Pertama alam barzah tadi ya, yang kedua adalah yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkan dari kubur kita. Dibangkitkan jasad-jasad yang dari kubur itu langsung dimasukkan lagi ruhnya ya, dalam keadaan ada yang polos tanpa baju ya, tanpa ini polos. Ada yang berkata, apakah kita ya Rasul, kalau tidak ini orang akan merangsang? Itu pada saat itu tidak ada istilah merangsang ya, melihat orang-orang lain, karena semuanya pada untuk mempertanggungjawabkan. Itu yaumul ba'ats, yaitu ketika tiupan sangkakala kedua. Yang satu adalah kiamat, yang kedua adalah itu yaumul ba'ats. Kemudian yaumul mahsyar ya. Tapi dia akan jelaskan ya, ini yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaum seterusnya adalah yaumul jazaa. Nah, hari pembalasan ya. Kalau hisab adalah perhitungan ya, timbang amal. Nah, alam barzah atau alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat, yaitu tempat persinggahan ya, sementara jasad makhluk termasuk manusia sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Firman Allah ya, ini tadi bahwa di dunia ya, dunia itu adalah sebagai tempat berteduh. Kalau hujan ya, kalau hujan kita berteduh, kemudian setelah reda kita keluar lagi. Nah, itu dunia ya, itu. Tapi untuk dunia ini, hidup di dunia nanti ada bahasan tertentu ya, tentang apa saja, kewajiban apa saja, atau naon bae bilang di dunia teh. Nah, itu ya nanti. Tapi nah sekarang tadi firman Allah ayat 109 Al-Mu'minun ya, ayat 109 10. Hatta idza ja'ahum mauta qala rabbirji'uni. Sehingga apabila datang kepada salah satu dan mereka sekalian itu adalah maut, maka Allah berfirman ya, qala rabbi, dan Tuhanku berfirman, irji'uni, kembalilah kalian kepadaku, la'alli a'malu shalihan. Nah, dan supaya aku jadi ini ada kala kemudian mereka itu berkata, la'alli supaya kami amal soleh bima taraktu, apa yang telah kami tubuhkan dulu. Jadi diantara kalian nanti akan mengatakan ketika dicabut nyawanya itu, mohon dibalikan lagi ke dunia. Nah, supaya kami la'alli, supaya kami
itu amal solihan bima tarokta, apa yang telah kami dulu tidak mengerjakannya akanlah kami mengerjakannya. Kalla, dan sekali-kali tidak. Kata Allah, kalla sekali-kali tidak. Innaha kalimatu huwa qailuha, itu Allah hanya bualan saja, bohong. Ya, kata Allah, itu hanya ucapan saja sekarang. Tapi kalau sudah benar-benar kembalikan ke dia, bohong dia itu dia. Wa min wara'ani, dan sampai kalian itu melihat barjatun, yaitu barjah ila yaumil ba'tsun, pada hari dibangkitkan. Nah itu nanti kita itu adalah di situ masuk ke alam barjah, ya, alam barjah itu pasti semua. Ya. Dan di alam barjah itu ya tentunya kita memperoleh amal yang telah kita kerjakan di dunia, yaitu innama, ya itu ada mata ada main koto amalu ila bisalasin, kata Rasulullah. Apabila amal kita itu maut, putuslah segala amalnya illa bisalasin. Nah kecuali yang 3, yaitu tadi ya, amal soleh, ya, ilmu yang dimanfaatkan, kemudian ewadun solihun, ya, wa amal jariah. Itu anak yang soleh akan menambahkan amal, dan ilmu yang kita manfaatkan juga ketika alam barjah akan mengurangi, kalau dosa itu akan mengurangi atau menghilangkan dosa-dosa kita di alam barjah itu. Di alam barjah itu ibaratnya seperti masuk penjara, ya, masuk penjara belum saja diadili, polisi keplak. Nah itu ya, di alam barjah. Ada sedikit lagi ya, ini tentang jika orang kafir itu datang kematian, ya, seorang dari mereka berkata ya tadi ya, aku akan kembalikanlah kamu kepada dunia. Kemudian di sini ada satu ayat lagi ya, ini ayat surat 57 ya. Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil basni, dan maka inilah sungguh kamu telah berdiam di alam kubur, ya, di alam kubur, yaitu dalam barjah itu ya. Al-abasu walakinnakum kuntum ta'lamun, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui, ya pasti tidak akan tahu di sana itu bagaimana, ya kita hanya tahu di dalam firman Allah saja, dikasih tahu di dalam barjah seperti apa, dan tapi ini karena waktunya sudah habis ya. Di sini kehidupan di alam barjah itu bagaimana belum sempat ya diucapkan ya, apa saja ya, gimana ternyata waktunya keburu habis ya. Dan itu saja mungkin ya Pak Dadang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi kita semua, dan yang salahnya ada kesalahan saya sendiri, mohon maaf ya. Aku berhada, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Aku berhada, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.